Hai guys, welcome back again with me di channel Ankun. Fans pengguna Jujutsu silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen setelah Sukuna yang membuat kesepakatan dengan Jogo dengan menuruti permintaan dari arwah terkutuk itu. Namun syaratnya harus dilalui oleh Jogo, dia harus bisa menyerang dan melukai tubuh raja kutukan tersebut. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 113 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga keliling di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 113 ini, pertempuran Megumi melawan Toji mencapai puncak. Namun secara mengejutkan, mayat hidup itu malah melakukan bunuh diri. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 113 ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-31. Pada awal scene, kita diperlihatkan Megumi yang berhadapan dengan Toji. Penyihir itu berterima kasih kepada seniornya Inumaki, karena berkat usahanya yang mengevakuasi warga, membuat area di sekitar sini menjadi sepi. Megumi mencoba fokus melawan musuh yang ada di hadapannya ini, dan membayangkan bentuk, gambaran untuk bisa mengalahkannya. Kemudian sambil mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang, Toji mengeluarkan aura membunuhnya. Dengan sigap, Megumi segera mengeluarkan Shikigami-nya berupa Escape Rabbits. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang membuat mereka berdua terkejut. Pertempuran dilanjutkan. Megumi pun mengeluarkan ratusan kelinci sebagai pengalih perhatian. Sambil melindungi diri, penyihir itu bingung. Barusan dia seperti merasakan aura dari jari Sukuna. Dia penasaran, sebenarnya apa yang sedang terjadi di Shibuya ini. Tapi dengan cepat, Toji berhasil menembus pertahanan itu dan menghancurkan gerombolan kelinci tersebut dalam skala yang cukup besar. Beruntung Megumi berhasil menghindar juga dengan cara menunduk. Dia tidak menyangka jika lawannya ini akan berhasil menyerangnya hanya dengan menggunakan insting saja. Kemudian Megumi pun segera berlari untuk menjaga jarak. Dia mengakui kalau tidak punya energi kutukan yang cukup untuk memperluas wilayahnya lagi. Walaupun dia bisa, itu juga tidak akan cukup untuk menjebak lawannya ini. Strategi tipuan seperti Escape Rabbit tadi juga tidak akan berhasil. Menurutnya, semakin dia mengulur waktu ini, maka Megumi sendiri akan semakin terpojok. Dia berencana untuk mengakhiri ini secepat mungkin. Dan satu-satunya keunggulannya adalah Nona Ieiri yang juga berada di Shibuya. Di sisi lain, di dekat stasiun kereta Shibuya, di puncak gedung ada beberapa Shikigami penjaga buatan ketua Yaga. Di sana, Shoko berbicara dengan ketuanya tersebut. Menurutnya, mereka memiliki banyak mayat terkutuk, dan harusnya itu membuatnya tidak apa-apa jika ditinggalkan sendirian di sini. Namun menurut ketua Yaga, kalau posisi rekannya itu ketahuan, maka musuh pasti akan langsung membunuhnya. Dia menambahkan jika menyembuhkan dengan teknik pembalik yang Shoko lakukan, itu bukanlah hal yang bahkan Gojo bisa perbuat. Jika saja rekannya tersebut tidak ikut ke sini, mungkin Ino dan staf Ichichi pasti juga sudah tidak akan selamat. Shoko berkomentar jika itu semua berkat keputusan ketuanya tersebut. Kalau saja dia datang saat Nanami memanggil, maka itu pasti sudah terlambat. Ketua Yaga berpendapat, menurutnya melepaskan Nanami untuk bertindak sendiri juga adalah kunci, karena dia tidak bisa menyuruhnya untuk menahan diri terus-menerus. Balik lagi ke pertempuran inti, di mana Megumi yang dikejar oleh Toji. Dengan sigap, villain itu mencoba untuk menyerang anak tersebut. Tapi dengan cepat, menggunakan bantuan Shikigami-nya, Megumi dapat menghindar lagi. Megumi berkata dalam hati, jika dengan kehadiran Ieiri-san di Shibuya ini, membuatnya akan berpotensi untuk bisa membunuh kutukan tingkat spesial dengan mudah, atau membunuh Shikigami-nya dalam sekejap. Dengan situasi Shibuya saat ini, artinya dia tidak boleh juga menjadi lemah dengan kehilangan Shikigami-nya lagi. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan mengendalikan kerusakan supaya dia bisa kembali ke medan pertempuran untuk kembali menghadapi lawannya ini setelah disembuhkan oleh Ieiri-san. Dan jalurnya sudah Megumi tetapkan. Saat itu tak akan ada energi kutukan kecuali yang secepat Sukuna. Tapi anehnya orang ini bisa dibilang sebanding dengan seniornya Maki, namun dengan wujud yang lebih sempurna. Megumi mencoba untuk tidak mengandalkan matanya dalam mengulur waktu. Menurutnya, gagal mengambil waktu yang tepat, maka sama saja dengan mati.
Lalu dengan cepat, Toji segera melancarkan tusukannya lagi. Namun kali ini secara mengejutkan, Megumi menahan serangan itu menggunakan pinggang kirinya. Kemudian dia mengubah arah dari serangan lawannya itu dengan membuat bayangan pada pijakannya, sehingga membuat Megumi dapat mengunci pergerakan dari Toji. Melihat lawannya tidak bisa bergerak, dengan sigap, penyihir tersebut segera mengeluarkan senjata terkutuknya untuk menyerang balik. Namun sayangnya, Toji berhasil mundur untuk menjaga jarak. Kejadian itu membuat Megumi sendiri jadi bingung. Bagaimana bisa lawannya ini mampu menghindari serangan penguncinya barusan? Sambil mencoba untuk rileks, Megumi bertanya kepada lawannya, apa yang akan dia lakukan? Dalam benaknya sendiri, Megumi merasa kalau setelah ini orang tersebut pasti akan kembali menyerangnya secara langsung. Tapi Toji sendiri yang melihat hal itu terdiam sesaat. Dia seperti teringat akan masa lalunya ketika bertemu dengan Zenin Naobito di pusat kota. Saat itu mereka bertransaksi untuk menjual Megumi. Toji meminta Naobito untuk menunggu hingga anaknya berusia 5 atau 6 tahun untuk memastikan apakah dia memiliki suatu teknik atau tidak. Toji sendiri juga tidak menentang akan memberikan anaknya kepada keluarga besar. Tapi itu semua tetap tergantung dengan tawaran yang mereka berikan. Dia meminta bayaran 8 kalau memang anaknya memiliki teknik warisan. Bahkan walau itu teknik lainnya, Toji juga meminta bayaran 7. Tapi Naobito berkomentar, jika memang anak tersebut memiliki teknik warisan, maka dia akan memberikannya 10. Selesai bertemu dengan orang tua tersebut, Toji berjalan sendirian. Dia berkata dalam hati kalau akan mengandalkan Megumi. Menurutnya, walaupun tempat itu adalah sampah baginya, tapi menurutnya Megumi pasti akan bisa bertahan kalau dia memang memiliki teknik yang mereka cari. Namun sekarang itu semua sudah tidak penting lagi. Setelah mengingat momen tersebut, Toji pun bertanya kepada lawannya itu, siapa namanya? Mendengar pertanyaan tersebut membuat Megumi menjawab kalau nama marganya adalah Fushiguro. Mendengar jawaban itu, secara mengejutkan, Toji malah menusuk kepalanya sendiri dan berkata, baguslah kalau begitu. Kejadian itu membuat villain tersebut mati. Megumi sendiri yang melihat aksi tak terduga tersebut hanya terdiam, sembari menunjukkan ekspresi kagetnya itu. Akhirnya pertempuran ayah dan anak berakhir dengan kejadian yang tidak terduga. Apakah setelah ini Megumi mengetahui jika lawannya barusan adalah ayah kandungnya? Atau justru penyihir tersebut akan kembali ke medan pertempuran? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 113 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 113 yang intinya memperlihatkan Toji yang melakukan aksi bunuh diri di depan anaknya sendiri setelah mendengar jawaban dari Megumi yang mengatakan jika marganya adalah Fushiguro. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.